Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan kali ini saya akan mereview salah satu body karya dari kami yang mana ini dibuat sekitar mungkin 7 atau 8 tahun lalu ya. Kalau bukan 2017 mungkin 2018 kalau tidak salah saya ingat ya. Nah, dan memang waktu itu di pembuatannya saya tidak membuat publikasinya ya. Karena waktu itu membuatnya ini masih seperti uji coba yaitu mengikuti karakter dari sebilah badi Makassar zaman dulu dengan pamor yang saya kagumi, termasuk ya cukup rumit buatannya, dan mengacu dari itu saya terinspirasi untuk membuatkan versi barunya, dan inilah dia. Nah, nantinya mungkin saya akan beri tampilan di belakang bagaimana contoh body yang saya maksud itu ya, yang versi tuanya. Dan sedikit mungkin kalau saya menemukan foto-foto dokumentasi dari pembuatan body ini yang bisa saya ikut tampilkan juga footage-nya nanti. Oke, sebelum kita lanjut ke detail ataupun kilas baliknya, saya tampilkan secara visual dulu seperti ini. Nah, gagangnya model Rocco Kadaro menggunakan kayu santigi, sarungnya dari kayu campaga merah atau cempaka merah. Ini basicnya memang sudah kayu gelap, kemudian karena sudah lama juga jadi sering dipegang, sering dia beberapa kali juga diselip di pinggang, kemudian sering terkena sentuhan jari, sehingga dia lebih lebih mulus, lebih porinya lebih rapat, kemudian warnanya jauh lebih menggelap dibanding pertama kali jadinya dulu. Ini dia tampilannya. Sekarang kita lihat bilahnya. Saya cabut dulu. Nah, ini dia. Kurang lebih panjangnya sekitar 21 cm mungkin kalau nggak salah. Untuk bentuk bilahnya itu dada campagaya, bentukan bilahnya ya. Kemudian versi agak ramping-ramping, punggung tidak lurus, tidak juga terlalu buku atau melengkung ya. Dengan di sini agak turun, di sini agak turun, di sini yang agak naik. Jadi seperti membusur tetapi tidak terlalu tegas, tidak terlalu melengkung. Nah, untuk perut cenderung di tengah dengan bentukan pinggang atau leher yang tidak begitu terlalu keras lekukan lehernya ya. Seperti ini. Nah, saya sedikit bercerita. Jadi pamornya ini tekniknya adalah kurisi, teknik pelintir ya. Biasa juga disebut kurisi untuk pamor-pamor yang tercipta dari teknik pelintir. Ini pelintiran dengan lapisan layer yang sangat banyak sehingga seperti rambut. Ya, uji coba saya waktu itu memang tidak tanggung-tanggung, sekalian saya kasih maksimal. Ini sangat banyak untuk lapisan atau layer-layernya. Jadi basicnya itu garis-garis susunan bahan pamor ya. Itu dari banyak susunan. Basicnya leko AC dulu, kemudian dipelintir ya, jadilah satu batang, kemudian dipelintir lagi satu, buat lagi satu susunan leko AC yang banyak, dipelintir lagi. Nah, dua pelintiran itu, hasil pelintiran digabung menjadi satu ya, jadilah pamor seperti ini. Kalau teknik itu dilakukan pada badik luwu dengan teknik baja gantung, dia lebih rapi cenderung karena bajanya bersusun ke atas ya, jadi sisi kiri kanannya ini tidak terlalu ditempa atau dipukul sehingga pamornya tidak terhambur. Kalau untuk badi Makassar dan badi Bugis dengan dua bahan pelintiran seperti itu yang digabung menjadi satu, lalu dipasangkan lagi baja jepit, baja tengah, tentu akan terhambur karena ditempanya posisinya ambil sisinya kiri dan kanan, jadi lebih terhambur. Nah, dan sedikit lagi kita akan menyimak detail dari tampilan pamornya, di mana kita lihat begitu banyak garis-garis bentukan dan juga coraknya yang ya abstraknya unik ya, seperti itu. Ya, kita langsung saja melihat detailnya. Oke. Ini untuk gagangnya, santiginya bari, warna gelap sekali ini, warna asli, sarungnya juga warna asli, sama-sama kayu yang sudah sangat tua. Oke. Tidak perlu panjang lebar untuk itu ya, karena sudah dilihat tadi pertama di awal. Nah, ini dia untuk pamornya. Visual genggamnya seperti ini. Oke ya. Ya, seperti ini untuk genggam-genggamnya. Modelnya campagaya. Oke. Ya, kita simak detail pamor sisi kanan. Dari pangkal dulu. Ya. Di sini banyak sekali garis-garis lembaran-lembaran susunannya ya. Sini juga. Ya. Nah, dari sini saya mendapatkan pelajaran atau pengalaman ketika sudah kita memproses untuk
memunculkan warna asli pamor ya. Oke. Nah, dan saking rapatnya dari susunan pamor ini sehingga sekilas semuanya hampir sama ya. Bahkan kalau jauh tidak terlalu nampak ada corak pamornya ya. Nah, nanti di zoom, didekatkan, baru terlihat jelas bahwa ini banyak layer-layernya. Ini kita coba detailkan ulang. Ya, ini banyak layer-layernya nih. Dari sini. Nah, karena saking terlalu berdekatannya, saking terlalu rapatnya, sehingga tampak samar atau menjadi hampir sama warna karena saking rapatnya. Jadi seolah-olah seperti hampir menyatu kembali. Oke. Ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi di tayangan awal bahwa dua pelintiran yang digabung menjadi satu. Oke. Ini pelintiran sendiri ya. Kemudian ini di atas pelintiran sendiri ya. Timbal balik karena satu bagian yang sama digabung jadi satu ya, menjadi satu lempengan, lalu dipasang baja di tengahnya, dijepit, kemudian ditempa lagi untuk merapatkan keduanya. Ya, kita lanjut dulu untuk sisi kirinya. Di sini banyak juga garis-garis alur-alurnya. Nanti juga bisa disimak tayangan waktu body ini baru saja setelah selesai digerinda, dicek pamornya. Di situ nampak sangat banyak jelas layer-layer atau garis-garis dari pamor body ini. Oke. Di sini bertabur urat tua, banyak sekali urat tua, berlembar-lembar ya, bercampur aduk ya. Kemudian beberapa bulang-bulang kecil juga ya. Bahannya tentu menggunakan bahan luwu yang memiliki warna keperakan hidup dan menyala. Oke. Ini juga kembali kita lihat. Nah, ini ada garis ya. Ini adalah batas pertemuan bidang yang pertama, pelintiran pertama, dan ini pelintiran kedua. Ya. Di tengah-tengahnya muncul seperti ini, bulang-bulang, tapi ya masuk urat tua atau rekal lah ya. Ya. Dan memanjang sampai ke depan. Ya. Nih dia. Jadi konsepnya seperti teknik kurisi juga, pelintiran, tetapi pemasangan baja yang berbeda, sehingga di sini pamornya lebih terhambur karena tergencet di saat ditempa kedua sisinya kiri dan kanan waktu penyatuan antara kedua pelintiran dan penyatuan baja waktu dilakukan pemasangan baja dijepit di tengah. Ya, panjang bilas sekitar 20 atau 21 cm, saya agak lupa. Jadi ini buatan yang sudah cukup lama. Saya pikir-pikir cobalah kita munculkan tayang-tayang, siapa tahu bisa menjadi wawasan juga, tambahan pemikiran atau pandangan ataupun referensi untuk teman-teman yang menonton. Jadi konsepnya ketika kita membuat pelintiran dan lebih acak jadinya, tampilannya kira-kira ya seperti ini. Kemudian pelajaran yang saya maksud juga yaitu saking terlalu banyaknya lapisan, ya itulah yang membuat terlalu rapat sehingga pamornya malah kelihatan agak saru ya atau agak samar karena warnanya hampir terlihat sama seperti itu. Nah, kenapa bisa terlihat sama? Karena medianya kecil, ya seperti rambut. Jadi ya hanya tepi yang kelihatan, bukan melebar ya, seperti itu. Oke, sampai jumpa di video kami berikutnya besok jam 9 malam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam.